Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalian sudah mau menyaksikan video yang saya buat ini ya. So, how are you? I hope you are doing well. Dan maaf ya kalau misalnya suaranya rada kecil, tolong besarkan saja speaker handphone kalian ya, biar bisa kedengeran gitu. Untuk saat ini saya belum beli mikrofon, jadi harap maklum ya, nanti kalau misalnya udah ada uang, nanti saya beli mikrofon kok, biar suaranya jadi lebih gede ya. So, before we start, please say basmalah first. And then, before we study, I want to brainwash you. Oh my god, cuci otak. Nggak deng, saya mau coba untuk memotivasi kalian dengan harapan mungkin mindset kalian lebih berubah setelah belajar bahasa Inggris bersama saya. Saya tidak akan memberi kalian sesuatu yang negatif ya. I want to try to encourage you to starve of learning. Jadi saya harap kalian tuh sangat termotivasi dan sangat kelaparan oleh pelajaran. Bagaimana caranya? I don't know. I just try. Saya mencoba ya. Jadi tolong dengarkan dulu ya. Jadi apa yang akan saya sampaikan ke kalian semua itu tidak akan ada di pelajaran sekolah. Jadi I'm going to be EDGY. Berbeda lah. Jadi please pay attention to it because no one tells you actually. So yeah, I'll be telling you this. The thing that I'm going to tell you is about IQ, SQ, EQ. Mungkin beberapa dari kalian pernah mendengar soal ini, tapi kalian tahu nggak sih penjelasan detailnya? Oke, secara singkat yang akan saya bilang, IQ ini adalah kecerdasan berpikir, yaitu gini mungkin gini ya, disingkat aja. Jadi ini tuh ini. Jadi ini tuh soal bagaimana kalian berpikir menggunakan otak kalian. Kayak bagaimana cara kalian memproses pembelajaran dengan cepat, bagaimana kalian mengerjakan soal-soal yang kayak gitu-gitulah. Jadi ini ada kaitannya dengan apa yang kalian pelajari di sekolah itu sebenarnya ningkatin ini, tapi secara tersirat ya, tersembunyi secara tersembunyi. Secara tersembunyi juga mencoba untuk meningkatkan kecerdasan SQ dan EQ. Apa itu SQ? SQ ini adalah kecerdasan spiritual. Kelihatan ya, kalau ini kecerdasan emosi. Oke, singkatnya bagaimana SQ ini, bagaimana kalian berpikir
secara spiritual. Bagaimana kalian mempercayai hal-hal gaib dan meyakini itu, dan berdampingan hidup dengan yang gaib itu. Apakah ada yang kamu tahu nggak sih, ada praktik perdukunan, pertumbalan, atau mungkin dia akan tauhid pada Allah, atau mungkin dia akan fokus beribadah gitu, atau yang meyakini yang gaib-gaib gitu ya. Nah, itu tuh masuknya ke SQ. Sedangkan untuk EQ ini dia bagaimana cara kamu memproses emosi ya. Jadi bagaimana kalau misalnya kalian marah nih, apakah kalian belak-belakan bakalan marah gitu, meledak-ledak gitu sih amarahnya, atau kalian akan dipendam atau akan diproses amarah tersebut sehingga dia tidak menjadi amarah. Ingat ya, marah yang kalian pendam itu sebenarnya juga tidak baik, melainkan marah mah diproses. Gimana ya cara memproses amarah itu ya, dengan kalau misalnya kalau kalian bisa tulis semua amarah kalian, semua rasa-rasa kekesalan, semua apa yang kalian pikirkan dalam selembar kertas, terus di kertasnya tuh kalian dikeremak gitu, terus kalian buang ya. Nah, itu bisa kayak gitu. Ini juga berhubungan dengan rasa empati gitu. Gimana kalau misalnya kalian ada teman kalian curhat gitu, respon kalian apa? Atau apakah akan bilang sabar ya, atau oh iya, atau semangat gitu, atau kamu akan memahami emosi dia gitu. Nah, itu masuknya ke EQ. Apa sih yang sebenarnya penting di kehidupan nanti? I'm sharing you this karena saya udah umur 24 tahun gitu ya. Jadi saya sedikit sudah memahami perih hidupnya. Jadi kalian akan sebenarnya yang penting untuk kehidupan dewasa itu ya ini dan ini, tapi dominannya ini. Kenapa ini gitu? Jadi ini berat atau ya ini berat gitu. Menurut saya, ini mah hidupnya teh, cara melatih ini teh dididiknya teh oleh semesta gitu ya lah. Cara melatih IQ kalian itu ya dengan banyak-banyak berkontemplasi, ya banyak-banyak menghadapi peperihan hirup gitu ya. I often call this as lulusan University of Life. Hidup mah perih ya, kita semua menyetujui itu gitu. Mungkin kalian pernah atau sering mendengar hidup terkadang tidak adil, atau biarkan semesta bekerja gitu ya. Ya, kata-kata tersebut sebenarnya berperan untuk meningkatkan IQ kalian, yang imbasnya kelakuan kalian bisa jadi lebih lentur gitu. Kayak sifat kalian jadi lebih sabar, bisa jadi lebih peduli gitu, bisa jadi lebih dewasa gitu. Nah, menurut buku yang saya baca ini, nih buku ini. So I'm not joking though. Bagaimana caranya menjadi dewasa? Harus ada simultan, atau harus ada bekerjanya ketiga unsur ini, EQ. Jadi EQ, SQ, dan IQ ini harus saling bekerja.
Jadi kayak gak bisa loh kamu belajar doang tapi gak peduli dengan lingkungan sekitar. Artinya belajar itu gak guna. Berapapun ilmu tidak akan berguna kalau misalnya berapapun ilmu yang kalian pelajari itu gak akan berguna kalau ilmu tersebut tidak diaplikasikan. Misalnya kalian belajar bahasa Inggris tapi yang kalian hafalin tuh cuma rumus-rumus tenses atau rumus-rumus atau ya kata-kata dalam bahasa Inggris, tapi kalian tidak latihan berbicara bahasa Inggris, apakah bahasa Inggris tersebut akan berguna nanti? Biasanya sih enggak ya, malah jadi gitu. Maksudnya itu pasti ada, cuma kayak enggak lebih banyak gugupnya gitu loh. Kalian jarang mempraktekkan. Beda hal dengan kalian kalau sudah mempraktekkan ilmu tersebut gitu. Kalau sering dipraktekkan ya dia akan berguna gitu loh, dan akan meningkatkan kehidupan kalian. Jadi kalau misalnya sekarang deh coba kalian pikir gitu, kenapa hidup aku kayak gini-gini mulu gitu, apa sih gunanya sekolah? Apakah sekolah itu buat ngejar ijazah doang? Enggak kan, sekolah lebih dari itu. Seperti yang sudah saya bilang, secara tersembunyi sekolah juga berusaha untuk meningkatkan SQ dan IQ kalian. Caranya ya praktekin pelajaran-pelajaran yang udah diterangkan di sekolah. Karena ngarepin kelas doang mah ya cuma ngajarin IQ gitu. Di luar sekolah siswa diharapkan untuk bisa menerapkan pelajaran tersebut sehingga SQ dan IQ siswa berkembang. Nah, apa yang terjadi kalau siswa hanya banyak belajar tapi jarang dipraktekin? Kalian pernah gak sih melihat fenomena teman kalian tuh ada yang pinter, dia tuh pinter tapi rada sombong lah, rada apatis lah, atau apapun itu ya, itu yang terjadi. Jadi kalau misalnya kan seperti yang sudah saya kasih tahu ya, untuk menjadi dewasa, cara belajar untuk menjadi dewasa ialah IQ, SQ, dan IQ itu harus saling bekerja gitu. Sedangkan ada yang namanya childish, ini terganggu banget sih tapi udah nggak tahu apa. Childish ini tuh IQ yang banyak tapi IQ sama SQ-nya jarang kepake. Jadi dia rada childish, bukan ngejelekin ya, tapi ya itu kelebihan orang gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian ngeliat teman-teman kalian dia pinter gitu ya bisa jadi dia pinter tapi rada childish gitu ya, karena IQ dan SQ-nya jarang diasah juga, seperti itu loh. Bagusnya gimana? Bagusnya IQ, SQ, dan IQ kepakai. Cara kepakainya yaitu kalian kalau udah belajar di sekolah, diulangin ya, belajar di sekolah mah cuma ngelatih ini, di rumah praktekin lagi, dipraktekin ya. Jadi biar IQ sama SQ sama IQ kalian itu berkembang. Tapi gimana caranya kalian
menyukai belajar. Ya, saya suka belajar, tapi itu gimana caranya? Nah, kan kita balik lagi ke konsep yang tadi ya, EQ, SQ, IQ. EQ berhubungan dengan emosi, SQ ini spiritual, dan IQ ini ya kecerdasan berpikir logis. Ini kayak kemampuan menghafal gitu ya, kayak gitu-gitu loh. Kalau bisa ini dijadikan pedoman hidup ya, jadi kalian tuh ingat gitu, oh untuk menjadi dewasa harus gini, kalau mau belajar kayak gimana gitu, gitulah. Nah, sebenarnya saya juga bodoh gitu ya, saya juga bodoh kok, tapi saya suka belajar. Tapi enggak kok, saya juga kalau belajar matematika males ya, jujur males. Coba ngapain huruf dihitung gitu ya, kayak A tambah B gitu dihitungin gitu kan. Huruf mah untuk digabungkan menjadi sebuah kata ya, bukan untuk dihitung gitu. Jadi saya nggak ngerti matematika, tapi ya udahlah, itu kan matematika bukan bahasa gitu ya. Jadi sudahlah, let's move on. Jangan ngapain gabungin pelajaran sih. Aku lah kiri ya. Nah, tadinya tuh saya bodoh, saya nggak mau belajar, bukan nggak mau, saya jangankan kalian, saya juga malas belajar matematika. Tapi saya menemukan bagaimana cara untuk menjadi kecanduan belajar, yaitu mulai dari sini. Cara yang kayak gini, maksud saya tuh kalian harus satu, panjangan. Nah, pertama, untuk meningkatkan EQ, kalian harus jadi diri sendiri. Coba deh kalian pikir, selama ini kalian tuh hidup sebagai apa? Pernah gak sih kalian mikir hidup buat apa gitu? Masa kamu hidup untuk bengong doang gitu? Enggak kan? Atau untuk belajar doang? Enggak kan? Terkadang kita hidup memiliki pesan yang tersirat oleh Tuhan, dan untuk mewujudkannya kamu harus menemukan pesan hidup tersebut gitu. Coba deh kamu pikir, apakah kamu selama ini hidup sebagai diri kamu sendiri, atau jangan-jangan kamu hidup dengan ego kamu? Beda ya. Dengan ego tuh kayak ya udah pengen males, ngapain males, self reward, bukan kan? Kalau self reward mah sesekali bolos oke lah, tapi kalau misalnya keseringan bolos gitu, is that self reward? Ya beda kan ya. Coba nih pertama ini coba tanya, mana sih? Enggak. Nih, hidup karena apa? Ego kamu yang mau males-malesan gitu, atau diri kamu gitu. Dan aku mau ningkatin diri sendiri gitu. Beda ya. Kalau ego mah kalau malas gitu, dia akan terus-terusan males-malesan gitu. Tapi kalau misalnya untuk diri sendiri, ya aku tahu aku malas, tapi aku harus
meningkatkan diri sendiri ya. Lagian hidup mah cuma sekali, gak ada yang bisa bantuin kamu selain diri kamu sendiri. Kalau kamu galau, kalau kamu sedih, kalau kamu tertimpa masalah, kalau kamu kedempet hidup gitu, siapa yang nolong kamu coba? Si bebek. Ya bebek juga punya permasalahan hidup, orang tua. Apakah kamu bisa terus-terusan berlindung ke orang tua? Pada akhirnya kamu harus menanggung semuanya sendiri kan. So, hanya kamu dan perlindungan Tuhan yang bisa menolong hidup kamu gitu. Jadi tolong kalau misalnya kalian mau ngebolos, coba pikir, hidup buat diri kamu atau ego gitu. Mungkin kamu bisa idealis buat apa gitu belajar, ilmunya gak kepake. Kan tadi udah dibilangin, sekolah mah emang ngajarinnya emang cuma IQ dan SQ. Kalian latih di rumah, gak usah lama kok. Latihan aja ngomong gitu pakai bahasa Inggris 10 menitan gitu, nanti juga lama-lama kelatih. Atau jangan 10 menit lah, bisa lama 5 menit, atau kalau misalnya gak mau lama 3 menit, gak mau lama lagi 1 menit. Yang penting mah ada rutin gitu, nanti juga lama-lama kelatih. Siapa tahu kalian teh lulus dari SMA gitu, di masa depan kalian bisa jadi guru les gitu, siapa tahu kan, jadi nambah duit pemasukan gitu. Atau ya bisa jadi tour guide gitu, pemandu wisata gitu ya, gitulah banyak. Tuh translator, penerjemah, itu banyak tuh kalau misalnya kalian mau mah. Sih kalau misalnya skill kalian ada, duit mah ada ya. Jadi mulai sekarang kalau misalnya kalian masih berpikir buat apa belajar, toh ilmunya nggak kepake, ya di sekolah mah ngajarnya cuma ini doang. Untuk ini sama ininya kalian latih di rumah. Sudah ada WA kontak atuh ya. Nah terus yang kedua, belajar yang disukai. Saya kan udah bilang saya nggak suka matematika. Terus tapi saya emang yang paling rendahnya matematika, sok ya udah mah matematika nggak suka. Tapi pelajaran yang paling rendah pun emang matematika. Kudu kumaha? Ya secara logika sih harusnya belajar matematika. Tapi enggak, saya belajar bahasa Inggris kok. Saya belajar aja apa yang saya suka. Pas udah enjoy gitu sama kehidupan sendiri, ilmu teh nerap gitu. Pada akhirnya jika kalian gini. Pada akhirnya jika kalian sudah jadi gini, saya ngomong kayak gini karena karena emang benar-benar kerasa sama saya gitu ya. So I'm not talking bullshit sih, and I'm not lying juga. Jadi saya mulai dari belajar suatu hal yang saya sukai. Ya saya belajar bahasa Inggris, dan saya suka belajar banyak bahasa. Jadi ya saya enjoy aja sama kegiatan tersebut. Terus ya lama-lama ya saya jadi ngerasa senang. Terus dari situ saya mulai mikir, wah hidup gak bisa nih kayak gini-gini aja, saya harus meningkatkan diri saya sehingga saya menikmati hidup. Saya belajar banyak, saya ningkatin relasi juga, meningkatkan pertemanan juga.
gitu, sehingga diri saya ini pada akhirnya menjadi magnet. Kalau misalnya kalian pernah mendengar ada istilahnya ini, nih kelihatan nggak? Gini tuh, intinya mah gitu. Apa sih law of attraction? Law of attraction ini gimana ya sebenarnya? Ini spoiler. Law of attraction ini adalah I will tell you that no one tell you but I will tell you. Ini tuh sebenarnya hukum bagaimana ini tuh hukum bagaimana semesta bekerja. Contohnya, kalau misalnya kalian ingin sesuatu, kalian pikirin aja, dia ada. Contohnya saya teh pengen ngomong sama seseorang, tapi males ngontakinnya. Besoknya dia yang ngontakin saya. Jadi saya nggak tahu disebut apa ya? Is it magic? Telepati gitu ya? Atau telepati gitu? I don't know. Ya, tapi katanya ini emang telepati. Tapi caranya gimana? Ya itu tadi, kamu harus menikmati hidup kamu. Kamu harus belajar hal yang kamu suka. Terserah ya. Terserah kalian, apakah kalian suka olahraga, apakah kalian suka renang, bola, belajar, ya mungkin ada yang suka matematika gitu, mungkin ya belajar bahasa Inggris, bahasa Sunda, bahasa Indonesia, fisika, mesin, apapun itu ya, belajar. Terus kamu nanti akan I will tell you the step. Kamu akan suka dengan kehidupan kamu. Terus kalau udah suka, nanti kamu akan menikmati hidup. Terus ya kalau udah menikmati hidup, biasanya kita jadi cenderung berbagi kesenangan pada orang-orang. Kayak nolong, pamrih gitu, atau ya apapun itu. Yang jelas in this case biasanya IQ kalian tuh udah tinggi. Kalau udah kayak gitu ya kalian bakalan dapat ini aja. Ini teh coba aja kalian browsing ya. This is something kind of magic, kalian akan terkejut gitu. Telepati or magic or hukum semesta. Udah kayak gini, insya Allah hidup kalian akan terbantu gitu. Sugan hayang duit gitu ya, kumaha gitu ya. Tiba-tiba teh aya weh nu mere yang ngasih uang gitu. Itu apakah mungkin sok, makanya dari sini weh dulu. Apakah saya harus memaksa kalian belajar? Justru kamu yang harus memaksa diri untuk belajar. Biar apa? Biar
Biar hidup kalian masa depannya lebih cerah gitu. Apakah kalian mau hidup kalian kayak gini-gini aja? Sukses mah tidak hanya untuk orang kaya ya, siapapun bisa, asal ini ilmu hidup yang ngebantu banget sih. Semoga ini bisa setidaknya jadi pedoman kalian untuk menjalani hidup atau menjadi motivasi kalian untuk semangat belajar. Oke. Nah, segitu kalau kita udah seneng-senengan ngebahas kehidupan. Saatnya kita belajar bahasa Inggris ya. Oke, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran untuk sesi kali ini, saya mau nanya deh, pertama-tama ya, kalau kalian ya lagi ngomong di depan kelas, si teman-teman kalian itu lagi pada sibuk dengan aktivitasnya masing-masing gitu. Ada yang ngobrol, ada yang nulis, ada yang main HP gitu. Sedangkan kalian tuh mau butuh perhatian mereka. Apa yang bakal kalian ucapkan? Biasanya kalian akan bilang, ini ya, mohon perhatiannya. Gitu. Atau yang kedua gitu ya. Kasus kedua, kalau misalnya sesudah pelajaran nih, si guru itu akan bertanya lagi ke kalian udah paham? Nih, paham? Tuh. Lalu untuk kasus ketiga. Untuk kasus ketiga, misalnya nih ya, kamu lagi di pelajaran seni budaya. Misalnya tugasnya menggambar. Terus teman kamu itu ada yang gambarannya bagus banget. Kamu pasti akan memberikan pujian ya ke dia. Ih, bagus banget gitu ya. Kasus keempat, biasanya nih ya, kalian suka biasanya mungkin ya akan ngegosip. Mungkin saat di sela-sela gosip kalian akan bertanya seperti ini. Menurut kalian si dia tuh gimana sih orangnya? Gitu. Pernah nggak? Atau menurut kalian dia itu orangnya baik gak sih? Kayak gitu. Meminta dan mengungkapkan pendapat gitu ya. Oke. Gimana sih? Nah, kasus-kasus yang akan kita bahas hari ini sangat berkaitan dengan apa yang akan kita pelajari hari ini. Mohon perhatiannya adalah attention. Paham? Do you understand? Bagus banget. It's pretty. Dan ini gimana sih menurut kamu? What do you think about? Atau yang suka di bahasa kerennya tuh kita suka singkat WDYT. WDYT itu sebenarnya ini ya. What do you think?
apa sih pendapat kamu soal kayak gitu-gitu. Nah, yang kalian kerjakan kemarin di LKS itu kan ada ya itu adalah pengantar untuk materi kita di hari ini. Untuk selanjutnya akan dibahas satu-satu ya, mengenai meminta perhatian, menanyakan kepahaman atau paham enggak kayak gitu-gitu ya, menghargai kinerja, memberi pujian gitu ya, dan bertanya dan memberikan opini. Semoga saja setelah pelajaran ini kalian lebih bisa cara meminta perhatian dalam bahasa Inggris, paham arti do you understand, paham cara dan meminta, cara meminta dan meminta dan bertanya soal opini dan memuji. Oke? Jadi terus tonton sampai habis ya. Oke. Untuk sekarang kita akan bahas soal meminta perhatian. Jadi kayak mohon perhatiannya kayak gitu ya. Nah, biasanya sih diucapkannya tuh ke orang banyak gitu ya. Jadi untuk bilang kalau di bahasa Indonesianya gitu ya, kan kalian taunya mohon perhatiannya kayak gitu ya. Nah, di bahasa Inggris ini tuh apa sih bahasa Inggrisnya gitu ya. Nah, untuk di bahasa Inggris ucapkan attention please, dimohon perhatiannya gitu. Siapapun bisa mengatakan ini ya, asalkan dia akan berbicara di depan umum gitu. Misalnya siapapun gitu ya, KM kalian kah mau ngomong di depan kelas pakai bahasa Inggrisnya, ucapkan attention please gitu ya. Jadi kalau misalnya ditanya gitu bagaimana cara untuk meminta perhatian, nggak usah caper. Gini, ya udah bilang aja attention please gitu ya. No caper ya, no caper lah. Bilang aja kayak gini, oke, attention please. Gitu udah kan, sederhana banget kan untuk cara meminta perhatian. Jadi misalnya kalau disuruh bikin dialog, bisa kok singkat banget juga. Misalnya menggunakan attention please, help me sweep the nih, misalnya contoh dialog doang menggunakan ekspresi attention please, help me sweep the floor please, mohon perhatiannya, bantu saya nyapu dong. Oke, kata si teman-temannya teh. Ya kalau temannya mau sih, tapi ya aku ya bantu nyapu, kelas nggak mau, padahal kelas sendiri. Selanjutnya ialah mengecek pemahaman. Misalnya kayak guru nanya ke kalian gitu, biasanya di akhir pelajaran gitu ya, gimana, pada paham gak kayak gitu kan. Nah, bahasa Inggrisnya apa gitu ya untuk menanyakan itu teh. Kalian bisa gunakan do you understand, atau bisa juga
you get the picture bukan maksudnya dapat gambar gitu ya, maksudnya gimana, udah ketangkap belum, kayak gitu. Atau bisa juga kalau ini mah instruksi ya, misalnya teh kalian disuruh ini, disuruh itu, disuruh ini, banyak tapi terpaham gitu. Nanti di akhir biasanya si guru akan bilang, do you know what to do? Nah, itu juga bisa. Intinya kalimat tanya yang berusaha untuk menanyakan kalian tuh paham atau enggak gitu. Nah, cara untuk bertanyanya ya ini, kalian bisa gunakan nih ekspresi ini ya. Silakan kalau mau dicatat di pause aja ya. Nah, contoh dialognya ya, misalnya disuruh buat dialog, misalnya si gurunya nih, okay, do you understand? Terus si siswanya bilangnya biasanya sih yes, baru itu ya, kayak gitu ya. Intinya ya mengecek pemahaman ya gitu ya, cuma nanya doang paham atau enggak gitu. Dan cara menanyakan paham atau enggaknya ya tadi ya di ekspresi yang sudah saya sebutkan tadi, atau kalian bisa menggunakan ekspresi apapun yang penting dia nanya paham atau enggak, kayak gitu. Oke? Selanjutnya yang akan kita bahas ialah menanyakan dan memberi pendapat. Untuk bertanya kalian bisa gunakan satu, what do you think of apa gitu ya. Ini artinya apa yang kamu pikirkan soal apa gitu ya. Atau yang keduanya bisa juga, what do you think about apa gitu ya. Sama artinya, apa yang kamu pikir soal apa gitu ya. Contohnya yang bisa, contoh pertanyaannya, what do you think of Bandung misalnya. Tuh. Terus jawabannya gimana? Nah, jawabannya kalian bisa bilang mulainya dengan I think, aku pikir gitu ya, atau in my opinion, dalam pendapat saya, atau ini aja, as far as I concern, bisa. Contoh kalimat untuk memberikan jawabannya, misalnya ya, in my opinion,
Bandung is a great city. Bisa kayak gini juga. Jadi kalau misalnya disuruh memberikan atau membuat dialog ya, disuruh membuat dialog, what do you think about our school? You think about our school now? Terus kamu jawabnya nih kan, nih digarisin ya, what do you think about. Ini tuh ekspresi pertanyaan yang sering ditanyakan, pertanyaan yang sering digunakan untuk menanyakan opini. Lalu dijawabnya gunakan as far as concerned. As far as I concern, now it's a lot better. Kayak gini bisa kok gitu. Ini untuk meminta dan memberikan pendapat. Sekarang kita akan membahas cara untuk memuji. Ya ampun. Kalian bisa langsung bilang gini misalnya, apa ya, bentar. Langsung bilang kayak gini, karya, your work ini karya ya, your work is great, karya kamu bagus. Nah kayak gini bisa. Atau bisa bilang what a great work. Itu kalau di bahasa Indonesia artinya ya ampun bagus banget ya ampun bagus banget karyanya ya gitu loh. Tapi di bahasa Inggris jadinya what a great work. Jadi bisa your work is great atau what a great work gitu. Jadi di worknya di sini worknya di belakang, jadi bebas. Yang jelas pola untuk memuji itu ya ada dua. Bisa kalian gunakan dengan pola awal atau pola yang kedua ini. Misalnya saya ingin membuat contoh dialog untuk memuji teman ya. Your handwriting, tulisan tangan kamu is pretty. Oh, thank you. Nah, kerjain dong kalau gitu tugas saya, kan tulisan kamu bagus. Saya nggak kayak gitu ya. Yang memuji we. Nah, buat gitu. Oke, nggak kayak gitu ya. Untuk materi kali ini ringkasannya bisa kalian lihat di LKS, ada ya di sini tuh, ada asking for attention yang tadi udah kita bahas, meminta perhatian, mengecek kepemahaman, meminta opini dan memberikan responnya, memberikan pujian. Atau bisa juga di PDF ebook yang waktu itu saya pernah share ya, yang bukunya warna merah kalau nggak salah. Oke. Jadi untuk tugasnya saya mau saya mau lihat catatan kalian.
catatan dari apa yang sudah kalian tonton dari video ini. Oke, kirimin ke WhatsApp saya itu sebagai bukti bahwa kalian hadir. Oke. So bye.